Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita selaku umatnya. Saudara muslimin wal muslimat, pernahkah kalian bertanya, siapakah saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan Islam di zaman modern? Dan apa sajakah karya-karyanya yang bermanfaat sampai detik ini? Mari kita saksikan penjelasan dari Islam Story oleh kelompok PAI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, apakah kalian tahu tokoh-tokoh ulama di zaman modern ini? Mari kita cari tahu tokoh-tokoh ulama dan manfaat dari tokoh-tokoh ulama di zaman modern. Nah, ulama yang pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, Saudi Arabia. Ia memiliki gelar Al-Bantani karena berasal dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di sebuah desa kecil di Banten, yaitu bernama Desa Panara pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayah Syekh Al-Bantani adalah bernama Umar bin Arabi Al-Bantani dan menikah dengan ibunya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Zubaidah di sebuah desa di Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani dikaruniai tiga orang anak yang berasal dari istrinya yang bernama Nyai Nasimah, seorang gadis asal Tanara. Karya-karyanya pada bidang akidah seperti berikut. Sementara itu, dalam bidang hadis adalah seperti hikmah yang bisa diambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah fokus pada pendidikan dan dakwah, serta semangat menuntut ilmu. Beliau menekankan pentingnya mencari ilmu dan tidak lalai dalam menjalankan kewajiban agama, meskipun dalam mencari rezeki. Baik, selanjutnya adalah tokoh Hamzah Al-Fansuri. Dia adalah seorang penyair dan pelopor sastra sufistik Melayu yang berasal dari Baru Fansur, Sumatera Barat. Ia hidup sekitar abad ke-16 hingga awal 17. Dalam perjalanannya ke Mekah, Madinah, Baghdad, dan India, dia menyerap banyak ilmu tasawuf dan kemudian mengambil ajaran Wahdatul Wujud, persatuan wujud. Meski pandangan ini sempat menuai kontroversi, dia berjalan besar dalam mengembangkan bahasa Melayu sebagai medium sastra spiritual. Karyanya penuh simbol dan alegori menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan. Berikut adalah karya-karya terkenal dari Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama ada syair perahu, syair dagang, syair burung pingai, syair burung unggas, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, syair sidang fakir. Hamzah dikenal sebagai tokoh utama dalam perkembangan tasawuf dan sastra Melayu klasik. Oke, selanjutnya masuk ke dalam sumbangsi Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama, pelopor sastra Melayu Sufi. Beliau dianggap sebagai tokoh pertama yang menulis syair dalam bahasa Melayu dengan kandungan tasyawuf yang mendalam. Ia menggabungkan unsur lokal dengan pemikiran tasyawuf Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud, menjadikan karya-karyanya unik. Yang kedua, penyebaran ajaran tasyawuf di Nusantara. Melalui puisi dan prosa, ia menyampaikan ajaran sufistik secara indah dan filosofis, sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang ketiga, sebagai perintis perkembangan bahasa dan sastra Melayu klasik. Ia berperan penting dalam pembentukan gaya bahasa Melayu sastra yang bernilai estetika tinggi dan filosofis. Dan yang terakhir, wacana intelektual awal di Nusantara. Karya-karyanya menunjukkan bahwa sudah ada pemikiran, filsafat, dan teologi Islam tingkat tinggi di Asia sejak abad ke-16. Masuk ke dalam hikmahnya, Al-Fansuri
Yang pertama, menghargai warisan intelektual lokal, memahami bahwa pemikiran Islam di Nusantara bukan hanya warisan di luar, tetapi dikembangkan oleh tokoh lokal dengan pendekatan khas. Yang kedua, menumbuhkan apresiasi terhadap sastra religius, membuka wawasan bahwa sastra tidak hanya hiburan, tetapi juga sarana dakwah, kontemplasi, dan transformasi spiritual. Yang ketiga, menguatkan identitas budaya Islam Nusantara agama. Tokoh seperti Hamzah Al-Fansuri menunjukkan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Yang terakhir, menginspirasi pendekatan humanis dan estetik dalam dakwah. Cara menyampaikan dakwah yang melalui puisi dan seni memberi pelajaran tentang pentingnya pendekatan halus dan indahnya dalam penyampaian nilai agama. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuan yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Prancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia masih muda, yakni 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diinterferensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Karya-karyanya ada apa aja sih? Karya-karya Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama itu ada Al-Urwah Al-Wusqa atau Ikatan yang Kuat. Yang kedua ada Makidah Syarqiyah atau Tipu Muslihat Orientalis. Yang ketiga ada Dia Al-Kafiqain atau Hilangnya Timur dan Barat. Yang keempat ada Ar-Radu ala Al-Dohriyyin atau Menolak Kaum Mutualisme. Yang kelima ada Risalah fi Ar-Rad ala Al-Masyahiyah atau Risalah untuk menjawab golongan Kristen. Yang keenam ada Hakikah Al-Insan wa Hakikah Al-Watan atau Hakikat Manusia dan Hakikat Tanah Air. Yang ketujuh ada Bab Ma Ya'ulu Laihi Al-Muslimin atau pembahasan tentang sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Yang kedelapan ada pokok-pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-Islamisme. Yang kesembilan ada pan-Islamisme. Nah, selanjutnya ada sumbangsi Jamaluddin Al-Ghafani, di mana yang poin pertama itu ada pan-Islamisme. Al-Ghafani mencetuskan gagasan pan-Islamisme sebagai persatuan umat Islam antar negara atau global untuk melawan imperialisme Barat dan membangun solidaritas antar negara Muslim. Lalu poin kedua ada perlawanan terhadap penjajahan, di mana ia aktif menentang kolonialisme, khususnya kekuasaan Inggris di Afghanistan dan India, serta mendorong umat Islam bersatu melawan penjajahan. Poin ketiga itu ada pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana ia menekankan pentingnya pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan agar umat Islam mampu bersaing dan bangkit dari ketinggalannya zaman. Lalu ada poin keempat yaitu persatuan umat Islam, di mana Al-Ghafani mendorong kelompok Sunni dan Syiah dan demi memperkuat kekuatan umat Islam menghadapi tantangan zaman. Lalu poin kelima ada pengaruh terhadap gerakan kemerdekaan, di mana pemikirannya berpengaruh besar terhadap semangat perlawanan dan juga gerakan kemerdekaan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Oke, selanjutnya ada hikmah Jamaluddin Al-Ghazali, di mana poin pertama itu ada Pan-Islamisme sebagai perideologi persatuan, di mana mengusung Pan-Islamisme untuk menyatukan umat Islam dalam pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam, guna membangun solidaritas antar negara atau secara global. Poin kedua itu ada pentingnya pendidikan dan ilmu, di mana menekankan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan dan pembebasan umat dari keterbelakangan. Lalu ada poin ketiga, di mana peran ulama dan perubahan mendorong ulama menjadi pemimpin perubahan sosial dan pembimbing umat menuju kemajuan. Lalu ada poin keempat, di mana revolusi dan perlawanan terhadap penjajahan menyeruakan perlawanan terhadap imperialisme sebagai dari perjuangan meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Lalu ada poin kelima, di mana kedaulatan pemahaman agama mengajak umat kembali pada ajaran Islam yang murni dan menjauhi pemahaman menyimpang. Dengan pemikiran yang inovatif dan visioner, Jamaluddin Al-Ghazali telah memberikan kontribusi yang signifikan dan dalam sejarah Islam dan perjuangan kemerdekaan. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini dan memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk terus berjuang menuju kemajuan dan kejayaan. Oke, jadi sekian penjelasan dari teman-teman saya. Semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi wawasan untuk sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.